صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. Setelah beberapa minggu kita membicarakan masalah makrifat atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sampai kita kepada masalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Artinya ada serupa lawan segala yang bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tuhankan itu adalah tidak ada yang mengetahui kayak apa saja kecuali Allah itu sendiri. Maka dari karena itu dikatakanlah Allah itu rahasia yang kada kawa dibuka-buka. Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada. Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Dan kayak apa si jin itu sebenar-benarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari karena itu tadi dikatakan Allah itu rahasia yang kata kawah dibuka-buka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengesahkan dirinya yang sempurna tersebut. Allah ingin menceritakan, menampakkan kisahnya yang sempurna itu. Maka dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan makhluknya. Maka kemunculan makhluk adalah disebut dengan tajalli, atau istilah lain bertampai, atau istilah lain menampakkan, menjohirkan. Berulang kali sudah misal disebutkan, kita yakin bahwa hanya Allah yang memberi rezeki. Sampai kiamat tidak akan berubah keyakinan, i'tiqad kita tersebut. Dan itu memang sebujur-bujurnya hanya Allah yang memberi rezeki. Itu akidah, itu iman. Kada boleh kita beriktikad atau berkeyakinan ada yang lain dari Allah yang memberi rezeki, ada yang lain daripada Allah mengongkos. Hanya Allah selama-lamanya. Cuma pernahkah hikam didatangi Tuhan? Tuhan datang memaikan mata rezeki. Kada pernah. Baik.
kalau menabur lo ke susah. Kalau ibu nikah nih, suami delang itu nak dianggap Tuhan sedikit karena etikat ada dan memberi rezeki kecuali siapa Allah. Aku sampai begini tadi susah diketok lawang oleh Allah. Ada surah. Nah, kalau ibu nikah surah, siapa yang datang? Allah Taala. Asal ada surah pengakulah. Yang datang mengantarakan rezeki adalah makhluk. Inilah tajallinya Allah. Inilah kisah nyata bertampainya Allah. Kita yang didatangi seseorang melihat lawan mata, merasa lawan hati, bahwa inilah kisah, inilah cerita dan kisah yang menunjuk arah panah kepada Allah, memberitahu bahwa ini Allah Ta'ala menunjuk, ini Allah Ta'ala nama antara. Karena makhluk yang namanya makhluk kada kawa memberi rezeki. Makhluk yang namanya makhluk kada kawa olah garak menggerakkan tangan dari kantong menjulung ke seseorang. Segala yang kita lihat keluar tangannya dari kantong menjulung duit lawan kita. Segala yang dilakukannya tidak ada menunjukkan sama sekali. Artinya memberi bakas kesedarannya. Ini kisah, ini cerita menunjuk kepada Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah yang mengantari rezeki. Hingga ahli tasawuf mereka melihat makhluk yang datang mengantari duit, mereka kada terinding lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu mereka, bahkan merasa mereka bahwa oh ini Allah yang ada. Ketika lading digaratakan, ditatakan kadagi, pagar kadagi, katanya orang makrifat Allah yang menata. Mereka punya rasa seperti itu. Kenapa? Karena lading kada kawa menata. Di mana kelihatan mereka Allah itu nang bertata, ceritanya nampak di lading. Lading dan kurang nang maatar duit tadi bagaikan TV yang menyiarkan siaran langsung tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lading kayak TV yang menyiarkan nana-nana. Nah Allah nek bertata. Siarannya jelas. Acaranya langsung nampak dilihat oleh mata hati yang terbuka. Apakah Allah berlutut di lading? Mustahil. Apakah Allah iya lading? Bukan. Tapi nampak cerita Allah di lading tersebut. Kayak artis masuk TV. Maulah artisnya bakal jauh ke dalam TV, katanya mau hancur awak artis dapatnya setrum atau TV-nya hancur. Artis kada berlutut di TV. Atau artis ya TV ya artis lain juga. Tapi kelihatan ceritanya, kisahnya di dalam siaran tersebut. Maka di dalam siaran lading itu Allah bertata. Di dalam siaran tukang urut Allah menyembuhkan kesilapan. Di dalam siaran obat Allah menyembuhkan penyakit. Kita tahu Allah menyembuhkan penyakit, merasa, melihat, yakin karena sidin bertampai. Sidin bercuma, kisah sidin, cerita sidin.
Kemudian Allah menyuruh kepada kita untuk datang kepada satu wadah yang benar, waqtul buyut min abwabiha. Apabila kasilahu unda datangi ya Tuhan. Cuma unda itu bersampai di tukang urut. Amun nyawa kasilahu datang nyawa ke tukang bengkel. Di situ ada bersampai unda menyembuhkan kasilahu. Di situ unda bersampai menambal badan. Apalagi datang ke tukang ledeng, kasilahu datang ke tukang ledeng. Assalamualaikum teman, salam. Belum kasilahu, ada presiden, kalau ambil kunci Inggris ada di Ingkol presiden lagi itu. Apabila hendak tarang, minta sama Allah. Cuma yang diambil tajallinya bukan Allahnya. Allah mukhalafatu ta'ala al-awal. Ambil wasilah, ambil pintunya, ambil perantaranya. Siapa lampu? Kalau ada tarang, ambil lampu itu aja. Allah biasanya menerangi masjid dengan lampu. Tuhan benar. Haus nang diambil apa? Banyak. Kalau haus lapar ambil batu. Maka batu koral. Insya Allah kita juga sampo harus laparan. Kenapa batu nasihat? Nah, permasalahannya sekarang logika. Ini kita pakai logika. Ikam kasilahu, ikam harus mendatangi Allah karena i'tiqad dan keyakinan hanya Allah yang menyembuhkan. Nanti datangi Allah karena i'tiqad dan keyakinan iman yang menyembuhkan kasilahu adalah Allah. Terus kemana kita mendatangi Allah? Kemana? Yuk kalau yuk situ ada Allah Ta'ala. Nanti datangi tajalli. Siapa tajallinya? Nang menampaikan kesannya. Allah pun bisa menyembuhkan kasilahu. Jelas. Ini supaya jangan kada paham dulu. Lalu ikan mengerti kenapa syariat berjalan dan harus berjalan. Bila lapar makan, bila garing obat, datangi dokter. Lalu ikan paham, ini nasi sudah dihadapan. Siapa nak kawal menggerakkan nasi itu menguntung kita? Allah. Siapa yang berpendapat lain pada Allah? Tidak ada. Hanya Allah. Tapi Allah yang menyuapi kita itu sampai di mana? Di tangan. Tunggu kuat-kuat. Tuhan nang menyampaikan nasi kemuntung urut ya, untung wina suapi urut. Ini kadang menghargai akan hikmah. Allah nampak di sini. Sebagaimana nampak Allah yang menggerakkan saat mengajak lawan nasi menyuap kemuntung. Ini ucapan Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Walladzi yut'imu, Allah yang menyuapi akal.
Jelaskan, pahamkan. Ini berkaitan belajar memahami secara hukum agama dan secara akal logika. Agama sudah datang begitu adanya. Maka dari karena itu makhluk Allah bikin itu hikmahnya agar kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita hendak sembahyang, ya Tuhan, sembahyang, ya Tuhan. Aku contohkan sembahyang kayak panang bujurnya, Tuhan lah mun Tuhan nang berdiri betul mustahil, mun Tuhan nang rukuk mustahil, mun Tuhan nang i'tidal mustahil. Allah bikin satu makhluk ini yang mempraktekkan cara sembahyang yang hakikatnya dan terlihat. Kita nggak ada menuruti selain yang kita turuti adalah Allah. Lalu diutus Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Tuhan tuh kisah kita. Kalau nyawa menuruti itu sama menuruti. Lihatnya sembahyang. Takbir kayak apa? Itu sama udah mencontohkan langsung lawan nyawa kayak apa sembahyang. Cuma Tuhannya nang jauh ada mungkin. Allahu Akbar, ya Tuhan itu ikom maka mukhalafatu ta'ala rukuk Rasulullah ngajar Tuhan tuh dalam mengesahkan rukuk itu nyawa lihat itu sama melihat bunda, nyawa turuti itu sama menuruti bunda. Oleh karena itu firman Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kalau nyawa hendak menuruti bunda, mencintai bunda agar Tuhan, harus kada boleh mencintai yang lain, kada boleh menuruti yang lain. Nyawa hendak sembahyang turuti bunda, nyawa hendak wudu turuti bunda, nyawa hendak ini hendak itu turuti bunda. Tapi bunda mukhalafatu ta'ala al-hadis, bunda ulah makhluk sebagai kenyataan kisah bunda. Turuti makhluk itu sama menuruti bunda. Asli makhluk itu sama asli bunda. Beruntung Rasulullah sebagai pilihan Mustafa wal Mujtaba al-Mahbub Sayyidina wa Habibina Muhammad. Kemudian kita menganak langsung para Rasulullah zamannya berapa abad? Kita ini tahun berapa nih Arabnya? 1400 kan? 300 kan? 430 berapa? 7 berapa? Awal duit kita ingat tahun ingat lagi. Berapa abad sudah? Ya, dari hijrahnya Sayyidina wa Habibina Muhammad. Maka ada khalifahnya Rasulullah, terus bersambung dan bersambung, terus dan menerus sampai akhir zaman. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tertulis di dalam Al-Quran, qala li sahibi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai sahabat setia, wahai sahabatku, Sayyidina Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar, Allah nampak beserta kita. Al-Quran bilang bahwa Rasulullah menyebut Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang baik. Sampai tertulis
imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq melebihi iman segala manusia selain Nabi dan Rasul. Kenapa? Bukan karena amal, bukan karena wirid, bukan karena ini, bukan karena itu, tetapi hanya karena cintanya kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad. Habis harta dikasih diberikan kepada agama, sampai Rasul bertanya, "Mayukika li nafsik ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggal buat dirimu? Habis lalu dibariakan, kata beliau, "Allah wa Rasuluh." Asal Allah Rasul saja ada, kenapa ulun kipu? Nang tukang ongkosi ada aja, nang tukang julungi duit pipian ada aja. Kenapa jadi ulun sedih? Kenapa jadi ulun dosa? Nang tukang ongkosi ulun ada, apa ulun berpikir-pikir? Di samping sahabat dan sahabat terus hingga di mana-mana khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaburan. Artinya kita pada kawan meninggalkan ulama karena yang kita cari memang Allah, tapi kita nggak bisa ketemu, nggak bisa komunikasi dengan Allah dalam artian secara mutaba'ah kecuali dengan makhluk yang namanya makhluk. Ia lalu anak dapat ilmu berguru, ya kan? Nah, guru kita siapa? Kalau pemuncak asal Rasulullah, tapi saya mana? Soalnya kamu guru Rasulullah, kalau baik kami membuat di kamar, datang Rasulullah, langsung mengajarikan. Misalnya Rasulullah melajari hadir ke majelis sejajaran. Rasulullah melajari hadir ke majelis sejajaran. Belajar kepada guru. Nah, kita di Kalimantan Selatan khususnya beruntung dikirimi Tuhan Khalifah Rasulullah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bandari. Beruntung sampai ke Sidin pengarang kitab mandi karang Sidin ngarannya Sabilal Muhtadin. Coba kalau hendak menuruti Rasulullah, buka kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Bandari. Karangan beliau mencakup Tuhfah Nihayah. Karangan beliau mencakup pendapat Imam Nawawi, Rafi'i, Imam Syahrani, Ibnu Hajar, beberapa ulama-ulama yang diperpegang, semua ada dalam karangan beliau. Bercarikan apa lagi? Kalau hendak mencari ilmu Rasulullah, buka karangan dan kekelangan. Apakah karangan yang lain kada betul? Kada, ini nyata aja dulu. Bagus sholat, buka karangan dan kekelangannya. Jadi belajar. Kada menukar baca seorang karena awal kurang umur bisa membaca semangat. Kalau hendak menuruti Allah, turuti Rasul. Kalau hendak menuruti Rasulullah, turuti ulama. Oleh karena itu kita doa. Kitab sahabat Masjid Sabilal Muhtadin ini jujur berpingkut lawan kitab Datu Kalampayan. Jangan sampai ngarang Masjid Sabilal Muhtadin, bahkan dengan jelas alasan nama Sabilal Muhtadin sama dengan karangan kitab Datu Kalampayan, kitab Sabilal Muhtadin. Itulah
Sekalinya di masjid sini anti taraweh, anti tahlil. Kalau boleh bertahlil bisa bilang muhtadin, tanpa lambang lawan mengarang kita. Maka kitab Sajilal Muhtadin ini, Masjid Sajilal Muhtadin, artinya datu nih menjadi pegangan nih. Datu itu bertahlil. Apalagi mahawal guru sidin mengawal terbang kono. Lalu misalnya misal 250 tahun akan datang, misal kita matian dulu dah. Kalau kita diubahnya kebiasaan Sajilal Muhtadin karena berpegang dengan Sajilal Muhtadin langsung ada dalam bertahlil lagi. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kayak malam Jumat nih, tahlil ikam hadir 1000, baca misalnya 7 kali ya tahlil berarti berapa? 7.000. Ada mana mati? Hadiah apa? Mau mati-mati berapa? Kesian sih. Ada percaya ulun berbeda. Mati. Ada kita subhanallah. Insyaallah kita pakai logika aja di hadis-hadis Nabi itu. Bila dia rangka kubur berucap assalamualaikum ya ahlal kubur, jangan kadang barisan untuk Allah. Nah, mendengar berarti siapa? Marhum. Memang pakai logika aja dulu, nggak usah pikir macam-macam. Nanti melulu kalimat hadis itu aja. Punya kadang mendengar orang di kubur itu apa? Barisan baik-baik dulu dong. Anu berasi di kubur itu. Dari situ nih kayak urusan beri salam, nggak pernah beri salam, mayat kena ini mati sudah ya, jadi nyawa mati, munya mati apa dikubur, disiksa, nang dapatnya nikmat apa ada, bahapa dapat nikmat menang diberi pahala hidup, udah ada percaya biar mayat hidup, mau dipatak sama-sama tinggal di banyu. Ada membawa alat selam pulang itu nyawa, itu nyawa. Duduk siang di kubur baru nikah dan orang datang enak emas benar orang siapa nyawa jangan mati unda amal nyawa nang soleh. Nah bapak deh amun terkenal ada bisi amal soleh nang datang ular lah. Aur duitnya nanti dikirakan, aur pokoknya nanti dikirakan. Ya karena datang ular gonol kepalanya sebuting, muntungnya 1000. Kepalanya sebuting aja gonol kayak unta. Oh, awalnya tuh sebuting tapi kepalanya 1000. Begitu baik mematok. Kita pun sekarang apalanya 1000. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia jangan diurus, itu ra'su kepala kulli khati'ah, tiap kesalahan. Sayyikum bin mematok siuk lol mati-matinya. Ular berbisa apalagi ini dituyuk kepala bimbai di kepala hidupnya disusuk di ketiak di pusat di situ mati jamin di sembarangan hidup pulang ajar pulang sampai kiamat.
ada nyaman tadi, no orang nyaman kayak pengantin. Timbul kiamatnya ya. Kayak orang pengantin juga. Mulai malam pertama tuh ibadah Isya masuk awal sudah. Ketepek nama orang tidak. Salat ya muslimina salat. Kada kerasaan suku. Kada kerasaan apanya nang bini dikindihi asal Allah. Kada kerasaan apa? Kalau kerasaan mulai Isya sampai jam sholat paling kali jam 4. Ada orang sholat jam 1. Perasaannya lagi sungguh bungol perasaannya apa? Habang betel susu. Ada perasaan apa? Orang batu mana sih? Subhanallah. Seribu dulu, salawat 1000. Kayak itu dikubur orang yang nyaman terkena ibu, wah kiamat ada perasaannya. Ingat nih, jadi kubur itu karena ada rumah, ingat, ada mobil, ingat, ada ini, ada itu, ingat, tapi semua bagikan mimpi. Karena masuk kubur ini yang terbangun daripada tidur. Ingat ini, cuma hanya mimpi, kenapa dibuliki lagi? Kenapa dibuliki lagi? Bebulik dari terima orangnya. Nah lalu kita sama-sama aja sudah mencari kebenaran harus dengan ulama yang kita cari yang berpegang dengan ulama dan terus sampai kepada sanadnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab muktabar dan muhtamad bertebaran. Bacain, belajar. Satu, ada guru, ada ulama. Jangan hanya Quran hadis, takuni guru nang ahli Quran dan ahli hadis. Ahli tafsir, tafsir Quran, tafsir hadis. Dan yang ahlinya tafsir itu adalah ulama, bukan kita yang langsung membuka hadis, memaham soal. Satu, dua, jangan kebenaran itu dengan akal dan logika semata. Karena orang yang mencari kebenaran hanya dengan akal, dengan logika, ini akan tidak bertemu dengan kebenaran. Mampukah logika membenarkan Siti Maryam lahir tanpa hamil tanpa betina? Mampukah akal membujurkan Siti Maryam itu hamil ada dengan laki-laki? Siapa yang mampu? Apalagi pernah sekolah kedokteran, pasti hamil dok, masuknya apa? Superman, gak Superman lah, nang keluar dari kodok. Hamil beginian ditolak, betianan bang kapal dapatnya apa? Banyu Karamat. ujar kalau suatu pemahaman bila dipatok ular disamakan senjata hitam di mana ini mematok disamakan
Enggak, patoknya di paha, pisang di paha. Patoknya di belakang, ini mah kawan. Pak Sabun kawan, jadi jangan kawan padahal. Kenapa yang udah mati ini kebetulan kasih bisa makan? Ampun, dah harus kan itu sambatinya. Kawan. Kenapa? Jadi di patok ular kalau menyentuh dikisahkan kepatokannya tuh karena ular nggak bisa kayak kalah lawan datunya bisa. Kalau gampangan datunya bisa, wah apa lebihnya? Jarang. Nah, coba kalau pakai logika nggak bisa menemukan kebenaran. Nggak mungkin bisa. Pasti seandainya kita yang punya logika dan memakai logika di zaman Siti Maryam, kita mendustakan Siti Maryam hamil tanpa zina. Padahal kebenarannya beliau hamil memang kada betina. Tujuan kada betina. Dasar kada betina. Dasar dari Allah. Allah mengusahakan gaji 9 bulan lebih. Siti Maryam memegang kebenaran. Semua orang mendustakan. Tidak ada satupun yang percaya. Walaupun sudah beliau jawab, aku kada begitu. Aku kada lawan siapa-siapa. Tapi logika mereka kada menerima, lalu akhirnya kebenaran menghilang di hadapan mata. Diusir Siti Maryam. Kemudian saat lahir ditanya, bayi tadi menjawab, artinya berbendar, aku hamba-Nya. Aku adalah bakal menjadi seorang rasul. Aku akan berbakti kepada orang tuaku, yaitu ibuku. Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Bayi yang bisa berbendar saat baru lahir, fasih jelas ucapan, menyelamatkan sang ibu hanya aku. Tapi Pak 9 bulan 9 hari dulu dia diajar ulang, gak ada dalam percayanya, gak ada dalam percaya Pak, karena kada masuk logika. Nah ini bahayanya logika pas belum membubuhan wali. Nah, kada masuk logika lalu mendustakan, lalu kada percaya. Malah kalau mau logika itu orang di Arab itu meninggal, di Madinah meninggal, di Mekah meninggal, di Mesir meninggal, di Banjar meninggal. Ayo, kalau pakai logika kasihan malah kalau mau. Kalau mau menghina kasihan. Cabut cenah buah sama cabut cenah bisa jadi liwatan sama kalau lagi bulan depan. Namun pakai logika. Tapi kalau innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa, siapa bilang itu nggak mungkin. Mungkar nakir, ayo mati berimbang. Seharian di mungkar nakir kewiwannya. Kenapa mengampuni orang mati? Begilir, jadi nak mati terdudu itu tuh kau hinak beroroh. Main giliran mungkar nakir tidak tanya. Katanya itu orang mau kami lagi orang belikan mungkar nakir datang berdua. Nang di kubur ini ya nang itu ya nang itu pulang. Kayak pakai itu ya, yang punya mau pakai logika, karena mau memahami, mau pakai logika apa? Orang mati itu ya nanya mana? Justru itu bilangnya mayat dibuat dalam tebelah dilihati. Dan tebelah itu bonong. Nang mati ini kurus kering, kayak pentek kaliangan, plastik. Halangi dulu lawan kayu, supaya waktu dibuat mayat tadi bangunan ada nenek jangan masuk. Arti jangan masuk, jangan memutar lawan mayat.
Kalau mayat tadi asal behereng karena tabelahnya luas timbul tak itu waktu menikir lalu cilik mayat sian mayat bukan hanya mati dan bungol kubur dicilik kakinya pulang datang ke parkir assalamualaikum dia bukan lagi salah ini kan jangan mayat pening lagi kepala kalau terbalik kiblat itu aja kalau terbalik kiblat alami kayu dua buting nah nang bagus napa tanah tuh nang kering ada bebannya bola yang lahap bertabok di bawahnya hanya tabok nang sedikit pulang sedikit tak semua herengan betul anda di atasnya papan atau apa plastik hanya buat di tanah jadi mayat itu ada tekanan apa tanah metabu kalau sebelum berdiri misalnya habis tanah kalau sudah tanah ini belah dua di bawah itu tabuk pulang sebelahnya akan membuat mayat di dalam situ jadi mayat itu begini jadi mau ditimbun di tanahnya ada kena nyaman dong mau mati mayat ini kesiannya gitu coba nyoba cara di situ ada bapak kami ibu mayatnya kurus sekali terbelannya ngomong menghadap kiblat kelak sunat kanan di bawah minta belah mayat ya Allah hadap kiblat dadanya tapaling dulu kayak mayat kalau bisa dibuka asal menghadap kiblat kiri di bawah tapi menghadap kiblat aja mau kurang labih ini kiblat ke situ ini menghadap ke situ ke belakang kiblat kayak berburu tuh ya tapi kalau gimana sudah tuh ya tabok punya kiblat belakang kiblat ada ceramahnya berburu ya jadi jangan menghadap ke situ pulangnya nih ceramahnya itu akalnya mau pindah mau pakai akal harus bila tuntungnya burit nambah kantuk baudu muhanan dibasuh ada habis pikir sama bersuntik ya Pak sakit mata datang ke dokter suntiknya di mana nyuntik di burit mau di mana sakit kalau ada nih orang minta konte ya nambah kantuk burit orang mau butuh burit gue yang dibasuh hanya mau halon tangan lawan sebagian kepala lawan batis apa hubungannya maka nambah kantuk burit maka nang salah burit harusnya burit yang dibasuh kenapa jadi burit kan dibasuh ngampun gak begininya kadang begitu kitanya surah sakit mata hanya lah obat tadi suntik pak suntik di mana lah orang nyuntik di matanya orang tadi burit ke rumah diburit disuntik ya Allah karena mengalir namanya tuh obatnya kamu bungur kan kalau ya kita paham nih burit balantur udui burit burit mana balantur nah, jadi bilangnya sakit mata datang ke dokter namanya disuntik mata bunguran aku ya lapor sakit mata baru disuntik bungur biar sakit mata disuntik indah ini mata disuntik satu jangan sekarang zaman mudah-mudahan doakan aku panjang umur sehat badan aku berharap satu lagi kepada Allah mudahan akidah Ahlus Sunnah di bumi Kalimantan Selatan ini dipegang oleh orang Kalimantan. Aku berharap kepada Allah biarlah sudah mereka melakukan dosa, biarlah sudah mereka mengerjakan maksiat, tapi mereka tetap punya akidah iman dan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sudah masuk
aliran-aliran listrik, aliran-aliran lain, aliran-aliran khotib yang akidahnya jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuhan padahalnya betapa, Tuhan padahalnya berbatis, berarti bisa kasih lagu. Belum lagi macam-macam akidah yang keluar. Tauhid tetap satu, tauhid tetap jangan berubah. Ya, kalau ibadah di Kalimantan Selatan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Siapa dulu yang sekarang dipegang, kita dan ulama. Itu kebanggaan kita. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kitabnya Datuk Kelapa itu. Bila-bila malah lain daripada Datuk Kelapa yang baik bagi jin, gak usah dilawan. Biar yang datang dari aras. Oh, teropong sampai ke Sakilal Mutani. Sembahyang pada wajib lagi tahun sederhana. Bapak guna pulang masjid, sembahyang pada wajib lagi. Perayaan gimana? Hancur masjid. Pulang diskotek bersama-sama. Kita kada harus, walaupun ada salah, kada harus lagi membahas tentang perbedaan huruf syariat. Sekarang pertahankan Kalimantan Selatan dari akidah aliran-aliran sesat. Sejahat-jahat orang yang berbuat dosa, selama Ahlus Sunnah tauhidnya, walaupun masuk neraka, ada harapan keluar daripada neraka. Karena imannya masih hidup, tauhidnya masih hidup. Amun ada yang melajari Tuhan di awak muda, ya bukunya Tuhan itu di awak muda, tapi nyonya mengesah-kesah. Ini rahasia kita berdua. Jadi nyawa kalau mencari Tuhan, udah orang. Ngaran Tuhan 99 nang seikoman dirahasiakan itu ya udah orang hanya lahir abahnya bahari kan mengaku-ngaku inya hanya lahir mengaku-ngaku han akidah Tuhan beriko salesna. Coba belajar tauhid lawan Mang Ahmad, nang belajar dari guru ke guru sampai kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad. Mudah-mudahan aku jaga mati buat baik menggunakan waktu mati untuk ke hal yang bermanfaat. Ya loh, ikan bin mati loh ya. Kalau aku pikir bagaimana saja bagi jadi di dunia sini orang mati hanya berada si Seiko ikan lagi ngomong siapa kawan orang mati dan apa itu ya kalau bukannya nikmati gitu ya pada hidup kita pasti mati, cuma kita cari hal yang bermanfaat. Apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid yang disampaikan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ini ulama yang mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bagi binian-binian tenaga tapi pintar kasihan. Masuk bukan tapi pintar kayak melihat orang bisa berjalan di atas banyu wali padahal ada orang yang bisa berjalan di atas banyu sepet di muka memang pakai selancar wali memang selawan handal gitu.
padahal akidahnya luput. Ini ya warisan Datuk Kelampayan. Datuk Kelampayan nyawa belajarnya begini. Di mana kitabnya apa? Menyenyalangi lawan nantina mangbujur. Datuk Kelampayan itu ada pernah benar yang menyampaikan ya, ilmu paling tinggi di awal sini itu ada sing sembayangan lagi. Di mana nyawa buli? Jual Datuk Kelampayan. Nah, jadi mudah-mudahan kita menggunakan lampu tapi kadang melupakan Allah, menggunakan langit tapi kadang melupakan Allah. Ambillah kita menggumpulan ini berlatih, ambil lagi katakan kendali sepertinya hati berkata Allah. Gaya tekan sepakat Allah. Bapak akan merintis Allah. Kenapa? Karena mata hati kita sudah kenal. Lagu ini kisah menunjuk kemana. Maka tunjukkan kisah yang kita pandang, tunjukkan cerita yang kita lihat. Saat menjahit jarum begitu cepat menjahit, kita bilang di hati Allah, Allah, Allah. Gak mungkin jarum yang mati bisa menjahit benang dan kain, karena kita nggak berubah dekat. Hanya Allah segala-galanya. Mana Allahnya? Bukan Allah itu jarum, bukan jarum itu Allah, tapi Allah nampak ceritanya, kisahnya di jarum yang kita pandang. Allah, 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 Allah. Takut diulang jalan orang kulit durian maka pindah sini. Allah, kadang marah. Allah, umur. Sayyidina wa Habibina Muhammad seperti itu akhlak. Khalifah beliau pun seperti itu adanya. Allah Akbar. Bagi yang sudah dapat ijazah tarekat Samaniyah, Syekh Saman memberi pendidikan kepada kita. Awal bermula la ilaha illallah yang berjumlah berapa? 166. Dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tiada akan angin yang menatap, kita tiada akan api yang membakar, kita tiada akan obat yang menyembuhkan penyakit. Saat memandang lading kata kita bukan lading Tuhan. Saat kita mengintih api, dicucur itu kertas hangus terbakar jadi abu, bukan api. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah 166 berakhir, sambungannya Allah, Allah, Allah. Saat api membakar kertas, bukan cerita api lagi yang masuk ke dalam hati, tapi yang masuk ke dalam hati kita sebuah cerita yang hakiki, yang asli, yang sebenarnya, yaitu Allah, Allah. Itu kan Allah? Bukan. Inilah Tuhan? Bukan. Dia rahasia yang tak bisa dibuka. Kenapa kita nyawa menyambut lading saat melihat lading Allah? Karena nampak ceritanya di sini. Mananya Allah kan nyawa Tuhan kan? Itu rahasia. Mananya di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada. Bagaimana orangnya? Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kada, belakang kada. Apa? Jelas? Paham? Butuh waktu, maksudnya domirun mustaqilun. Dididik tiap pagi
Kita untuk meniadakan cerita lagi, cerita api, kemudian menyatakan Allah, Allah, Allah. Kita pandang selalu, kita itihi selalu, semoga orang yang menceritakan Allah ini selalu dalam pandangan kita, melihat kita lawan lagi. Kita tidak perlu menutup mata. Kenapa? Buat apa menutup mata kalau lagi menceritakan orang yang kita cari? Tidak perlu menutup mata saat memandang langit. Kenapa? Karena langit menceritakan orang yang kita cari. Seandainya langit, bumi dan isinya ini membimbing aku dari kekasihku, kata Rabi'atul Adawiyah, kan kututup mata ini selama-lamanya agar mata ini hanya melihat orang yang aku cintai. Tapi apa yang ada ini adalah menceritakan kekasihku, maka aku buka mata untuk selama-lamanya. Mudahan jelas, mudahan kita pindah dulu sedikit demi sedikit Allah. Mudahan kita memahami hingga tidak ada yang kita turun kecuali Allah. Maksudnya yang bertangkai. Siapa dia? Makhluknya. Siapa dia? Sayyidina Muhammad. Siapa dia? Pengikut Sayyidina Muhammad. Pakai apa kita menuntut kebenaran? Berguru. Dengan apa? Dengan kitab, dengan sistem, dengan tulisan hitam di atas putih, bukan dengan akal. Jangan coba-coba mencari ilmu lawan akal. Mati itu, ya sini mati apa? Apalagi wali-wali yang dihadapi. Saat seseorang wali, walaupun botolnya minuman keras, bercak topi miring, apalagi topi miring untuk ada bolang miring lah. Dia minum di hadapan kalian, tapi orang tahu itu wali Allah Ta'ala. Jangan pernah kita ejar, jangan pernah kita langsung menyalahkan. Allah kuasa merubah bir menjadi minuman surga. Kita kada tahu isi pura-pura juga tuh nang gomol nang wali apa itu meminum topi miring. Arayan nang minum kopi tapi kada ingat kalau Tuhan. Arayan nang minum bir tapi berubah jadi minuman surga. Mana mungkin? Oke itu dulu ya. Kalau minum topi miring ini pian itu kada tahu mana. Botolnya topi miring, dalamnya sateruk dulu ya. Allahu Akbar. Kita kadang mampu dengan akal melihat sebuah kejadian yang kita selesaikan dengan akal. Enggak mungkin bisa menemukan kebenaran. Oleh karena itu mudah-mudahan Kalimantan Selatan, ulama-ulamanya mudahan panjang umur, sehat badan, dan menyampaikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai putus asa, jangan takutan umur bahanda, karena umur sudah digariskan Tuhan. Jangan takutan rezeki berkurang, karena rezeki sudah digariskan Tuhan. Sampaikan kebenaran dengan kelemah lembutan tapi dengan ketegasan. Jangan takutan hendak umur, kayak apa dia, umur sudah berbatas. Aku ini mati tahun berapa, umur berapa udah bergaris. Kayak pernah tetap seitu mati. Rezeki umur tetap seitu. Kalau aku berdakwahnya ini berhandap rezekiku kada tentu juga, atau berpanjang kada tentu juga. Pokoknya umur sudah bergaris. Ikan tuh narang balung mati setum menjalan berapa ikan, mun balung mati setum menjalan mati. Betajung mulai punya positif cukup cakep, balung mati. Umur balung habis. Kayak apa aja kada kau mati, tapi mun dasar umur habis. Biar ditilang mati lamas bini pengalih karena hidup kegampangan iwak
mendisir aneh. Itu bedanya beginian lelakian aneh. Lelakian tuh ada beginian kayak iwak yang di sana dinding. Ambur anak itu lagi sudah semangat langsung mati dan telah berbulan rahmatullah yang mati lamas mihong. Ya lihat banjir di saat itu bininya nama bininya baik kau doang. Alhamdulillah pesantren masih berpegang dengan kitab-kitab Mu'tabar. Ini penyandang bala dan musibah. Artinya tanpa mereka bala akan berjurut turunan. Malaikat masih memintakan ampun kepada penuntut ilmu yang benar dan kepada guru yang mengajarkan ilmu yang benar. Rahmat masih turun kepada para penuntut ilmu yang jujur dan guru yang jujur. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan adalah bagian daripada rahmat yang banyak. Sesuai dengan namanya, Kalsel kalian selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri ba'da la ilaha illallah 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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdihi 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 ya Allah 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa ahdi wa taqabbal wa ma'a minna wal khair wal fadl ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. خصوصا إلى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا والصليب وفرعين الأرض الزائرة والذاكرة لهم العالم بهم بأسمائهم وسلم محمد بن هديان برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل لنا مما دوام ذلك منا إليهم واجعل بتأنهم من النار وبكذبهم من النار وشراءهم من النار وعقابهم من النار ونجاتهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita lihat ya Farad. Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu